Ya, di video kali ini saya ingin tunjukkan proses perbaikan ketting besi atau pemotong besi. Ya, pada kesempatan kali ini saya sudah tes arus jalur bagian ketting, tapi arusnya tidak ada. Beginilah proses pembongkaran, dan nanti kita tentukan apa yang rusak sehingga dia tidak bisa berputar atau tidak bisa berfungsi semestinya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan kalau ingin mengetahui apa yang bermasalah, kita bongkar koper dari mesin tersebut. Ini mesin ketting, kata orang punya termasuk baru 1 bulan dia pakai, kurang lebih lah dia pakai, sudah macet, sudah tidak bisa berfungsi semula. Ya, kita harus tes stator yang di dalam gulung apakah berfungsi atau tidak. Ya, setelah saya sudah tes arus statornya, ternyata stator yang di dalamnya ada yang tidak mempunyai arus. Di dalam stator dia mempunyai 2 kumparan. Yang kumparan yang pertama harusnya ada. Yang kumparan kedua saya sudah tes pakai ampermeter, ternyata tidak mempunyai arus. Saya khawatir kabelnya yang putus atau sambungan konektor dari solderan kabel ke tembaga itu putus. Ya, kita lanjut saja proses pembongkaran, baru nanti kita tentukan apakah statornya yang terbakar atau sambungan yang putus atau cuma kabel yang putus dalam. Ya, itu armaturnya kalau saya sudah lihat sebelumnya masih bagus, tidak yang bermasalah. Karena kol yang saya temukan arahnya yang saya lihat kol tersebut masih mengkilat, berarti saya simpulkan harus armaturnya masih bisa kita coba. Karena yang saya temukan untuk sekarang stator bagian kumparan di antara 2 ada yang putus atau ada yang terbakar.
stator yang ada di cover mesin tersebut. Kalau saya lihat gulungannya masih bagus, dilihat mata, karena warnanya masih, warna tembagannya masih bagus, tidak ada tanda terbakar. Saya ingin coba tes arus menggunakan amfometer. Apakah stator yang mana yang bisa tidak ada arus? Ya, setelah saya mengetahui stator yang tidak ada arus, saya sudah bisa dapat eksekusi. Bagian yang mana yang tidak ada arus. Apakah arus sambungan bagian konektornya yang putus atau ada yang putus dalam? Sekarang saya sudah dapat tentukan bagian stator yang rusak di antara dua lempengan tersebut. Ya, setelah proses pembongkaran tersebut, ternyata saya temukan tanda-tanda yang mencurigakan. Ya, kabelnya masih bagus. Ya, dan inilah dia yang saya khawatirkan atau saya curigakan. Ini saudara. Hahaha. Saya temukan putus. Ya, di video kali ini saya ingin memberi masukan karena mesin ketting motor besi banyak jenisnya. Kemudian ada kualitas yang bagus, ada yang kualitas yang biasa. Kalau kualitas yang bagus, dia memakai kawat murni atau tembaga murni. Tapi kalau mesin ketting yang murah, dia memakai kawat email aluminium. Dan trik cara penyolderan kawat aluminium, kita mengambil kawat yang ukuran 040 tembaga murni, kemudian kita bersihkan, lalu kita lilit ke bagian kawat aluminium tersebut, kemudian kita tekuk supaya tidak dapat terlepas. Ya, setelah proses ini sudah terjadi, kita solder atri pakai timah yang meterang atau timah elektronik. Beginilah proses penyambungan kawat email yang aluminium. Butuh keahlian, butuh kesabaran.
menyatu dengan kawat aluminiumnya. Kemudian kita ambil kawas serbuk untuk bagian kabelnya, lalu kita solder ulang. Ya, beginilah prosesnya. Kita lilitkan di bagian kawat kecil yang kita lilitkan di pada kawas starter. Dan kita solder apakah melengket. Ya, sempurna lah. Ya, beginilah hasil penyambungan. Kawat starter. Nah, kita berikan langsung pada kawat yang kita patri tadi seperti koslet. Ya, baru kita ikat pakai tali tis supaya kawat tersebut tidak dapat bergoyang, tidak mudah terlepas. Ya, kita susun lagi jalur kabel. Ya, kita coba arus stator yang kita sambung apakah berfungsi atau tidak.